Ada salah satu komentar di YouTube ya tentang seputar autoimun. Dia menanyakan apakah mbaknya gitu melakukan persalinan secara sesar, atau mungkin dia juga penasaran juga, mungkin karena dianya sesar terus karena autoimun juga gitu ya. Mungkin ada kaitannya atau pas kebetulan saja, mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi di JB Vlog. Semoga apapun yang kita lakukan semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Ya, kali ini beda ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping saya ini adalah sosok istri tercinta saya ya. Kebetulan yang selama ini ya sedang menjalani pengobatan penyakit autoimun ya. Saya mohon doanya ya buat teman-teman, semoga selalu diberi kesehatan dan terus sehat seperti sedia kala ya. Perkenalkan, Amin. nama Ibu Badriah ya. Namanya cukup keren ya, seperti orangnya ya. Nggak pakai sini. Iya. Jadi gini, saya akan berbagi cerita, saya akan menanya-nanya ya kepada beliau bersangkutan langsung, biar enak, biar jelas, juga biar gamblang. Kemarin soalnya ada penderita autoimun yang menanyakan gimana sih keadaan sekarang, atau pengobatannya di mana, atau mungkin ada makanan khusus gitu ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan pada beliau langsung biar jelas ya. Mungkin teman-teman ya baru dengar mungkin tentang seputar penyakit autoimun, mungkin tahu-tahu di TV kali ya. Mungkin karena teman-teman sering nonton gosip ya. Mungkin salah satu artis ada yang sedang mengidap penyakit autoimun. Seperti siapa? Ibu Asanti ya. Waktu itu ya sempat ramai digosipkan. Sebenarnya sebelum Asanti, sebenarnya istri saya ya sudah menjalani pengobatan ya. Ya namanya juga manusia biasa, jadi ya nggak perlu tenar seperti itu. Jadi saya akan tanyakan langsung ya pada Ibu Badriah, sebenarnya penyakit autoimun sebenarnya gimana sih? Bisa dijelaskan mungkin buat teman-teman yang sedang menjalani pengobatan bisa tetap sabar, kuat untuk menjalani ikhtiar yang selama ini dijalani. Semoga segera diberi kesembuhan seperti istri saya ini, mudah-mudahan selalu sehat kembali sedia kala. Amin. Gimana, coba bisa dijelaskan Tentang apa itu autoimun dulu menurut Ibu Badriah gitu ya. Kalau menurut apa yang saya tahu Ya, dan apa yang dialami juga ya. yang dialami dan apa yang dokter sampaikan sih, saya itu lebih ke menurut pemikiran saya bahwa autoimun itu suatu keadaan di mana kekebalan tubuh itu menyerang diri kita sendiri, bukan melindungi, tetapi ini kekebalan tubuh itu menyerang apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu bisa terjadi banyak banget macamnya, apa aja yang gitu diserang ya. dan ya jenisnya juga banyak, jenisnya dari itu autoimun bisa sendiri ya. ratusan juga. Bisa ratusan malah. Jadi itu memang penyakit, istilah orang Jawa itu penyakit serampangan, bisa dibilang kayak gitu. Jadi itu serangannya itu beraneka macam. Dan mungkin gini, untuk Ibu Badriah sendiri apa yang diserang ya? Kalau saya lebih ke hemoglobin alias HB. darah merah saya yang diserang. Jadi darah merah itu mengalami penurunan dan mengalami anemia yang drastis, dan itu keadaan yang ya bisa dibilang keadaan kronis yang berbahaya jika kita biarkan begitu saja. Ya, jadi gini teman-teman, dulu waktu itu pas waktu ngedrop-ngedropnya ya, beberapa rumah sakit, ada berapa 3 rumah sakit itu banyak yang nggak berani untuk transfusi
darah ya, mungkin karena yang diserang darah, jadi walaupun golongan darahnya sama tetapi gak segampang itu ternyata. Jadi masih banyak pertimbangan kenapa kok dokter beberapa rumah sakit tidak mau secara langsung untuk transfusi darah, padahal itu sudah jauh banget. Sempat berapa Mas? Sempat 4 ya. Sempat 4. Dan normalnya itu minim 12 lah ya. 12 sampai 16 itu udah minim banget. 15 ya, sampai 15 ya kurang lebihnya itu. Jadi selanjutnya ya, untuk makanan sendiri gimana Mah? Untuk makanan untuk bisa menunjang, untuk mempercepat penyembuhan penyakit dari autoimun ini gimana Mah? Kalau saya bilang sih, saya ke ini Ya. dulu ya, diagnosa dokter. Oh, diagnosa. Oh ya, silakan ya. Mungkin waktu itu karena pengalaman saya menjalani pengobatan ini, sebelum didiagnosa oleh dokter saya mengidap autoimun, itu HB saya menurun drastis. Dan untuk mencari darah yang memang sama seperti darah saya, seperti mayor minornya itu sangat susah, dan dokter itu nggak berani menjamin untuk transfusi saya dengan lancar ya. Jadi masih banyak yang memang cukup dipertimbangkan. kesulitan, dan itu memerlukan waktu 1-2 bulan sampai keadaan autoimun saya itu benar-benar memburuk. Dan saat itu sampai keadaan HB itu benar-benar rendah, udah 4, tapi sampai saat itu pula belum menemukan darah yang benar-benar sama persis. Mungkin itu karena saya menderita autoimun sekaligus sindrom nefrotik ya, sempat. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa sih itu sindrom nefrotik, dalam dunia kedokteran memang disebut sebagai sindrom nefrotik. Bagi orang awam itu singkat saja lah seperti kebocoran ginjal. Jadi ginjal mengalami kebocoran, dan yang hilang dari kandungan tubuh dalam tubuh kita itu protein. Jadi tubuh kita itu proteinnya itu kekurangan. Jadi ya saat itu keadaan terpuruk, dan itu luar biasa. Kesembuhannya yang saya alami itu campur aduk, selain autoimun, sindrom nefrotik, dan itu lumayan. Dari satu autoimun udah membaik, tapi sindrom nefrotiknya belum, dan itu membuat mungkin komposisi hemoglobin saya acak adul nggak jelas. Jadi secara HB itu komposisinya nggak jelas. Jadi HB itu juga secara secara mungkin dari ini komposisinya udah beda. Jadi ya pokoknya susah menemukan darah yang sama. Dan itu membuat cukup panik buat saya dan keluarga semuanya lah. Karena bahkan, bisa berpotensi yang bisa sangat fatal intinya gitu. Satu kandung itu darahnya jauh udah beda, padahal sama-sama satu golongan. Tapi pada waktu itu golongan O. Tapi tetap udah beda. Jadi ya cukup meresahkan, dan akhirnya ada dokter yang berani jamin untuk transfusi. Setelah saya melakukan transfusi itu dipakai obat steroid, dan itu langsung HB saya naik drastis. Terus saya mengalami normal seperti layaknya orang, tapi dengan konsumsi obat steroid memerlukan jangka yang cukup panjang, dan kata dokter itu autoimun belum ada obatnya. Dan saya berobat untuk autoimun stabil. Saya sembari itu saya berobat untuk sindrom nefrotik, dan alhamdulillah sampai keadaan saat ini saya udah bisa dibilang saya udah sehat. Mudah-mudahan saya selalu sehat dan selalu diberi kesehatan. Untuk kayak seperti saya, karena pernah mengalami, bisa dibilang saya itu down dalam menghadapi
diagnosa penyakit autoimun yang seumur hidup menjalani pengobatan dan harus konsumsi obat. Saya pribadi memang down, tapi saya harus menyadari betul bahwa kesembuhan nomor satu adalah keyakinan yang kita miliki. Kita harus semangat bahwa penyakit itu pasti ada obatnya dan kita itu bisa sembuh. Semua itu atas izin Allah, dan aku yakin itu, dan itu adalah sebagai penyumbang utama untuk kesembuhan, dan kita harus percaya dan kita harus berpikir positif. Ya. Tadi tanyanya apa? Makanan? Ya, jadi gini, buat teman-teman yang sedang menjalani pengobatan autoimun ya, jangan pernah putus asa ya, jangan pernah menyerah. Jadi terus berusaha, ikhtiar, dan yakin bahwa penyakit yang diderita khususnya autoimun insya Allah akan segera sembuh. Jangan hiraukan apa kata begini, pokoknya dah lillahi ta'ala ikhtiar untuk mencari sebuah kesembuhan ya. Kita yakin bahwa kita akan sembuh ya. Untuk makanan gimana nih tadi, makanan gimana menurut? Kalau makanan bagi saya itu udah ya cari-cari info, ada YouTuber juga yang autoimun gini-gini, berbagi pengalaman, dan saya gitu ya. Saya terapkan dalam hidup saya bahwa makanan juga harus dijaga, kita juga harus makan yang lebih alami, terus jangan makan produk yang dari tepung-tepungan seperti roti dan ya segala macam yang dari tepung, karena itu akan menghambat pencernaan kita menjadi sulit dan susah untuk dicerna. Dan kayak produk susu kayak gitu kita hindari aja dulu selama kita untuk menjalani penyembuhan kita sendiri, karena dengan kita menyetop apa yang salah satu penyebab autoimun itu supaya kita itu cepat mencapai apa yang kita inginkan, kesembuhan yang paripurna kali yang kita yang kita dambakan setiap orang ya. Untuk autoimun sendiri kan itu karena lebih ke kayak tubuh itu mengalami error, seperti mungkin kayak komputer juga bisa dibilang komputer lagi error, perlu di restart ulang karena kelebihan beban atau memori atau gimana. Kayak tubuh seseorang juga bisa dibilang mengalami error mungkin. Jadi antara daya tahan tubuh dengan si tubuh itu nggak saling mendukung, bahkan bermusuhan. Jadi perlu direset ulang supaya bisa akur kembali dan bisa sehat seperti sedia kala. Saya salah satu orang yang sangat percaya dulu kita terlahir dengan sehat walafiat, dengan apa yang kita derita autoimun mungkin kita juga bisa sehat seperti sedia kala. Oke, kemarin ada salah satu komentar di YouTube ya tentang seputar autoimun. Dia menanyakan apakah mbaknya gitu dulu itu melakukan persalinan secara sesar, atau mungkin dia juga penasaran juga, mungkin karena dianya sesar terus karena autoimun juga gitu ya. Mungkin ada kaitannya atau pas kebetulan saja, mungkin bisa dijawab apakah mbaknya dulu pernah sebelum kena penyakit autoimun melakukan persalinan secara sesar gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi memang saya pernah mengalami melahirkan secara operasi sesar, tapi bagi saya itu bukan menjadi salah satu penyebab patokan gitu ya. Patokan penyebab, karena dari dunia kedokteran juga bukan sebagai patokan penyebab autoimun juga. Jadi takutnya ini membuat khawatir para ibu-ibu yang sesar. Enggak juga, bukan berarti karena itu. Mungkin
Mungkin karena lebih kepada yang tadi saya jelaskan, kayak ibarat komputer, HP, kelebihan beban atau gimana. Jadi saya itu banyak sharing-sharing tentang autoimun, bahwa penyembuhannya itu lebih ke mungkin pikiran kita selalu dibawa dengan positif, apa-apa positif kayak gitu. Terus mungkin si tubuh itu membutuhkan riset ulang, dengan salah satunya istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup. Terus kebanyakan penderita autoimun itu kekurangan vitamin D, jadi berjemur adalah salah satu hal yang wajib bagi penderita autoimun, supaya kebutuhan vitamin D tersuplai dengan baik. Gitu ya. Terus kita selain itu olahraga, seenggaknya jalan kaki atau apa, perlu olahraga. Makan makanan yang banyak mengandung prebiotik dan probiotik. Salah satunya adalah makanan paling bagus di Indonesia, tempe itu banyak. Tempe itu luar biasa, asal jangan digoreng, kita makan itu dengan cara sedikit-sedikit mentah, nggak apa-apa. Itu malah masih bagus banget untuk tubuh lah, untuk gitu ya. tubuh. Selain tempe mungkin ada lagi, mungkin ayam atau ikan atau apa gitu. Kalau saya pribadi makan tempe mentah sama kurma sebagai prebiotik yang bisa kita buat sendiri. Mungkin dari buah nanas kita campur dengan madu, dalam 1x24 jam bisa kita konsumsi. Terus banyak prebiotik dan probiotik yang kita dapatkan dari kayak cuka apel, dari sayur-sayuran. Jadi selalu harus pakai obat. Jadi perlu catatan buat semua teman-teman yang mungkin sebagai penderita autoimun, bahwa makanan itu benar-benar harus dijaga dan dihindari makanan seperti gorengan yang dari mungkin teman-teman banyak yang sekarang yang suka ya dengan gorengan, perlu dihindari juga, perlu dikurangi lah intinya gitu. Soalnya kayak mie instan itu kan dari terigu, saya beralih ya. mie itu saya alihkan ke bihun. Yang berbahan dasar tepung jagung itu, soalnya untuk menghindari pencernaan yang sulit untuk mencerna apabila kita banyak memakan makanan dari bahan-bahan seperti tepung-tepungan. Terus selain makanan, ya nomor satu ya semangat adalah nomor satu. Perlu sekali kita itu dikasih support sama orang sekitar, orang yang kita sayangi, supaya memang penyembuhan itu nomor satu itu. Dan apabila ada semangat dalam diri kita, itu dapat menimbulkan kesembuhan. Itu penyumbang utama, pokoknya itu semangat penyumbang utama. Dan salah satu untuk mereset tubuh yaitu dengan makanan yang baik bagi tubuh, baik manfaatnya, istirahat cukup, ya semua itu. Mungkin dengan keadaan itu autoimun bisa membaik, dan selalu berpikir positif. Dan sampai saat ini saya udah sebulanan lebih ini udah lepas obat. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, selalu dikasih stabil lah, mudah-mudahan selalu stabil dan terus stabil ya, diberi kesembuhan yang paripurna. Itu adalah salah satu doa yang selalu saya panjatkan. Amin. Dan apalagi jadi pengen nangis ini. Jadi selanjutnya mungkin buat bisa kasih pesan ya buat teman-teman saudara kita yang sedang menjalani pengobatan ya penyakit autoimun. Gimana? Mungkin bisa buat teman-teman semuanya yang menderita autoimun, jangan berputus asa, jangan berpikiran ketakutan, jalani.
jalani apa yang sedang kita alami, dan selalu semangat. Nomor satu adalah semangat, dan harus yakin bahwa kita itu bisa sembuh dengan bahagia. Terus selalu berpikir positif, itu adalah salah satu kuncinya. Dan jangan lupa, menurut saya yang utama adalah berdoa ya. Oke ya, itu sedikit perbincangan ya dengan istri saya ya. Mudah-mudahan ya, mohon doanya buat teman-teman, semoga istri saya diberi kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala ya. Buat teman-teman yang sedang menjalani pengobatan autoimun, semoga diberi kesabaran, ketabahan, dan ketulusan, juga keikhlasan dalam ikhtiar selama ini dijalani. Semoga segera diberi kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa yang baru gabung, yang baru nonton ya, mungkin klik tombol like dan subscribe ya, untuk dukung dan support kami untuk selalu berkarya, dan nantikan video-video menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.